Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan berbagai jenis surat dalam kegiatan bisnis. Surat-surat ini biasanya digunakan secara berurutan mulai dari perkenalan perusahaan sampai dengan penagihan pembayaran. Langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu surat perkenalan perusahaan. Surat ini digunakan untuk memperkenalkan perusahaan kita kepada pihak lain, seperti calon pelanggan atau mitra bisnis. Di dalam surat ini biasanya berisi nama perusahaan, bidang usaha, serta produk atau jasa yang ditawarkan, di mana tujuannya yaitu agar pihak lain tertarik untuk bekerja sama dengan kita dan mengetahui identitas perusahaan secara jelas. Selain itu, surat ini juga berfungsi sebagai langkah awal dalam membangun hubungan bisnis yang profesional. Biasanya isi surat diawali dengan kalimat seperti dengan hormat, kami dari PT, misalnya PT Prima Nusantara ingin memperkenalkan perusahaan kami yang bergerak di bidang jasa. Selanjutnya adalah surat permintaan penawaran. Surat ini merupakan balasan dari surat perkenalan perusahaan yang sudah tadi saya jelaskan, di mana pihak yang menerima surat perkenalan akan mengirimkan surat ini untuk meminta informasi lebih lanjut mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Misalnya seperti harga, katalog produk, cara pembayaran, dan lain-lain. Surat ini penting karena menjadi tahap pertimbangan sebelum melakukan pembelian, sehingga informasi yang diminta harus jelas dan lengkap. Biasanya diawali dengan kalimat, menindaklanjuti surat perkenalan yang telah Bapak atau Ibu kirimkan, kami tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai produk yang Bapak Ibu tawarkan. Yang ketiga adalah surat penawaran. Surat ini merupakan balasan dari surat permintaan penawaran, yang dimana di dalamnya berisi penjelasan lengkap mengenai produk atau jasa, seperti harga, kualitas, diskon, serta syarat pembayaran dan pengiriman. Tujuannya untuk meyakinkan calon pembeli agar tertarik membeli produk tersebut. Dalam surat ini biasanya juga dicantumkan keunggulan produk agar lebih menarik dibanding pesaing. Biasanya diawali dengan kalimat, sehubungan dengan permintaan penawaran dari Bapak atau Ibu, berikut kami sampaikan daftar produk beserta harganya. Selanjutnya adalah surat pesanan. Surat ini dibuat oleh pembeli untuk memesan barang atau jasa kepada pihak penjual, yang di dalamnya berisi rincian barang yang dipesan, seperti jenis barang, jumlah, harga, serta waktu pengiriman. Surat ini menjadi bukti resmi bahwa telah terjadi kesepakatan untuk melakukan pembelian. Biasanya diawali dengan kalimat, berdasarkan penawaran yang telah saudara kirimkan, dengan ini kami melakukan pemesanan sebagai berikut. Surat berikutnya adalah surat konfirmasi pesanan. Surat ini dibuat oleh penjual sebagai balasan dari surat pesanan, yang dimana tujuannya untuk memastikan bahwa pesanan sudah diterima dan akan segera diproses. Isi surat ini biasanya menegaskan kembali rincian pesanan agar tidak terjadi kesalahan. Surat ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman antara penjual dan pihak pembeli. Biasanya diawali dengan kalimat, kami mengucapkan terima kasih atas pesanan yang telah Bapak atau Ibu kirimkan. Selanjutnya adalah surat pengaduan atau komplain barang. Surat ini dibuat oleh pembeli jika barang yang diterima tidak sesuai, rusak, atau terjadi keterlambatan pengiriman. Dalam surat ini dijelaskan masalah yang terjadi dan biasanya disertai dengan permintaan solusi, seperti penggantian barang atau pengembalian dana. Surat ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam transaksi yang perlu segera diselesaikan secara profesional. Biasanya diawali dengan kalimat, dengan ini kami menyampaikan keluhan atas barang yang. Dan yang terakhir adalah surat penagihan pembayaran. Surat ini dibuat oleh penjual untuk menagih pembayaran kepada pembeli yang belum melunasi kewajibannya. Di dalam surat ini biasanya dicantumkan nomor faktur, jumlah tagihan, serta batas waktu pembayaran. Surat ini bertujuan untuk mengingatkan sekaligus menegaskan kewajiban pembayaran agar transaksi dapat diselesaikan dengan baik. Biasanya diawali dengan kalimat, bersama surat ini kami sampaikan bahwa terdapat tagihan yang belum dibayarkan. Selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Nah, dapat kita kesimpulkan bahwa surat-surat bisnis ini saling berkaitan dan digunakan secara berurutan dalam proses transaksi, dimulai dari perkenalan, permintaan, penawaran, pemesanan, hingga pembayaran. Semua surat ini penting agar komunikasi bisnis berjalan dengan lancar, rapi, dan profesional. Sekian penjelasan dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.